Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat Rantepao dan peserta live streaming pada hari ini. Dan selamat datang Bapak Ibu dan saudari-saudari dan jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada hari ini. Penekanan warta jemaat pada Minggu 27 Juli yaitu yang pertama, ibadah lansia jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 2025 pukul 9 di gedung gereja jemaat Rantepao. Yang kedua, sidang majelis gereja Toraja jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 4 Agustus pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di gedung pelayanan Bunga Lalan, dan harap koordinator komisi menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran semester 1. Yang ketiga, salah satu program komisi PWG Jemaat Rantepao tahun 2025 adalah peningkatan kapasitas majelis gereja tentang khotbah yang integratif, komunikatif, dan konseptual dilaksanakan pada hari Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 9.30 di gedung gereja Toraja jemaat Rantepao. Yang keempat, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada anggota jemaat Rantepao yaitu Saudari Bella Kavana Adekirana dengan Saudara Heskiel Sule Akiosan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 9 di gedung gereja jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 di gedung Toraja Hiltra Hotel. Yang kedua, Saudara Sertu Antonio Glorius Triananda Kiding dengan Saudari Intan Ratu Lalan Langit dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus pukul 9 di gedung gereja jemaat Londa Klasis Kesu. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di rumah tongkonan Rante Makdika Londa, Toraja Utara. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Yang berikut, pelayanan sakramen baptisan kudus atau ibadah syukur keluarga. Yang pertama, pelayanan sakramen baptisan kudus anak kekasih Jaden Kamoya bin Lebang, anak dari Bapak Noprian dan Ibu Sutrisma Rina Lebang, dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli dalam ibadah jemaat Rantepao pukul 16. Yang kedua, ibadah syukur keluarga Penatua Hendrik Lebang atas selesainya baptisan kudus anak kekasih Jaden Kamoya bin Lebang di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah. Poin yang berikut, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Mareha Kalausain Pirade atau Nenek Ulia di Tongkonan Kandean Sak dan Malimbong
bulan Agustus 2025 sampai dengan Desember 2026. Kiranya Roh Kudus menolong dan menopang dalam pelayanannya. Kemudian berita duka, telah meninggal dunia Bapak Takpi Bori atau Nenek Fani, orang tua dari Ibu Berta Pasarin, mertua dari Bapak Seli, anggota Jemaat Rantai Pau kelompok pelayanan 5 pada tanggal 22 Juli 2025 di Samelung Seriti, Luwu. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan segenap keluarga. Demikianlah warta jemaat dan penekanan pada minggu hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada sukacita kita boleh kembali dikumpulkan di rumah Tuhan di minggu terakhir di bulan Juli. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Puji-pujian kepada Tuhan atas kemurahan-Nya untuk selama-lamanya. Melalui Yesus Kristus yang merupakan pusat dari segala kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah memanggil kita dari kegelapan dan membawa kepada kehidupan yang telah dipulihkan lewat kematian dan kebangkitannya. Hal ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu, seperti tema kita pada renungan saat ini. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita masuk rumah-Nya berkumpul menyembah kepada-Nya. Berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan nama-Nya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita akan bermazmur bersama dengan membaca Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan baca secara berbalasan. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Dan oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan jangan tangan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Kini ku ingin bersyukur kepadamu sebulat hati di muka para dewata. Tak takutlah aku bernyanyi. Ketika aku berseru, semangatku membangunkan. Semua raja bumimu dan bersyukur Dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan kita mengakui segala dosa kita seraya memohon pengasihan-Nya. Ya Bapa, ya Tuhan kami di dalam sorga, sungguh tidak ada sesuatu yang tersembunyi di pemandangan-Mu. Kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Dosa yang kami lakukan melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik yang kami lakukan kepada sesama kami, teristimewa kepadamu ya Tuhan. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
kepada kita semua yang berduka karena dosa, dengarkanlah berita anugerah dari Allah sebagai berita penghiburan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Disalib Yesus di Kalvari, kusahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat Tuhan, berkat Tuhan tiada pernah berkesudahan hadir dalam kehidupan kita. Karena itu, selayaknya dan sepatutnya kita senantiasa datang mengucap syukur kepadanya. Kita akan menyatakan salah satu ungkapan syukur kita melalui persembahan. Marilah kita memberi persembahan dan berkata seperti pemazmur bahwa aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Berlimpah sukacita di hatiku mengiringi persembahan syukur kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Ada persembahan natura dari anggota jemaat yang akan kita uangkan bersama. Ada lada ketokon 2, talok kote 1, telur itik, nadepa. Ya, di Tande Solanasang kita masih banyak yang harus kita bayar untuk pembangunan gedung pelayanan ini. Lada ketokon 20.000 satu kali. Rp20.000 2 kali. Lada ketokon organik ini katanya. 100 satu kali. 2 kali. 100 3 kali. Nah, ya, Pak Sule, Pak Simpendawenan Sule. 20.000 satu kali. 2 kali. 200 3 kali. Bami toh, ya. Yang tadi suaminya, sekarang istrinya. Iya. Lara kata komang set ya. 30.000 satu kali. 200 2 kali. 200 3 kali. Dan patalo na napasi goreng ina kok. Bisa balik. Talo kote. 50.000 satu kali. 100 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Landewen Pak Pendeta. Dako Pak Bidiben du kaladana Pak Pendeta misambale. Depa teh. Indo depa. Tanta depa. 30.000 satu kali. 30.000 2 kali. 500 2 kali. 500 3 kali. Bendi Pak Dokter nah. Ya kur semangat tuh persembahan Solanasang. Nah puang tontong pesak keki. Nah menomi itu kalau nasindan nate kita jemaat dalam rangka penyelesaian saya membayar indanta pinjaman yang tidak berbunga. Kur semangat. Bahan syukur kita. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah melayakkan kami untuk datang memberikan tanda ungkapan syukur kami untuk segala kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Berkati persembahan syukur kami ini ya Bapa, kiranya dapat dipergunakan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga yang masih sementara kami upayakan, pun yang masih ada pada diri kami masing-masing. Kiranya kami boleh mengupayakan dan menggunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami Bapa, inilah persembahan syukur kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang membawa persembahan syukur kami. Amin.
sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 9. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 12. Setelah Alkitab kita terbuka di depan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Dipermuliakanlah Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus pada pagi yang indah ini, Tuhan. Oleh karena kasih setia-Mu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Engkau yang telah boleh menghimpunkan kami dari berbagai tempat, sehingga boleh bersekutu di tempat ini, bahkan bersama dengan umat-Mu yang jauh dari kami mengikuti ibadah secara virtual. Kami mohon Tuhan, Engkau hadir menemani mereka semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang akan disampaikan untuk kami semua sungguh-sungguh dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, oleh karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami
kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Amin. Pembacaan berikutnya dari kitab Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Saya akan membacanya dari Alkitab edisi terjemahan 2. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti,
Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Amin. Kurre sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 menjadi pokok penekanan untuk bahagian firman Tuhan yang kita renungkan, yang diberi satu tema, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Iamo na po Pangulo mintu tomak parenta siya topa. Batu yamo ulunna batu kapalana mintu tomak parenta siya topa. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasa tarangin aku tahu to di parenta ki. Saya pikir kita semua mengakui hal itu, bahwa kita memang adalah orang-orang yang hidup di bawah suatu pemerintahan. Itu berarti bahwa karena kita adalah orang yang diperintah, berarti kita adalah orang-orang yang diatur. Dan tentu dengan aturan-aturan yang dibuat, yang dikendalikan oleh pemerintah kita, tujuannya adalah untuk kebaikannya kita masyarakat. Misalnya membayar pajak, itu harus kita lakukan karena dengan membayar pajak berarti kita mendukung pemerintah untuk program-program pembangunan. Nah, pemerintah adalah suatu lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur stabilitas kehidupan suatu masyarakat. Dan setiap lembaga pemerintahan memiliki pemimpin atau top leader. Misalnya dalam bangsa dan negara kita ini ada namanya presiden, ada Pak Prabowo. Di Provinsi Sulawesi Selatan ada gubernur, ada Pak Andi Sudirman Soleman. Di Toraja Utara di sini ada bupati, Pak Dedi, Pak Limbong. Di sini ada camat, di kecamatan ada lurah, ada lingkungan, RT dan apalagi semua.
Jadi sekarang misalnya kita di Toraja Utara yang mengendalikan pemerintahan adalah bupati. Dan kita harus sadari bahwa semua lembaga pemerintahan yang ada itu memiliki batas wilayah tertentu dan masa waktu tertentu. Misalnya bupati sekarang Pak Dedi, ya 5 tahun. Di Toraja Utara kita tidak tahu siapa lagi yang akan menggantikannya. Mungkin ada di antara kita yang sementara Tuhan persiapkan. Yang mungkin saja di kemudian hari kita katakan, aku bayangkan biasa banget nama adok Solo gereja Rantepau tona, ternyata bupati mo karena dia dipersiapkan oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Atau mungkin ada orang yang jauh yang mengikuti ibadah pada saat ini juga yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi bupati, apakah di Toraja Utara atau di tempat lain. Nah sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pemerintah ini memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai masa atau waktu tertentu di mana mereka menjadi pejabat pemerintah. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia menyampaikan bahwa ada satu pribadi yang kekuasaannya tak terbatas. Baik waktunya maupun wilayahnya ternyata tidak terbatas. Yaitu Yesus Kristus. Sangat jelas dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keallahannya. Atau di dalam Dia melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah secara sempurna. Karena Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, lalu kemudian dikenal oleh kita manusia, justru di dalam dirinya lah terjadi perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus atau Yesus itu Dia adalah manusia sejati dan Dia adalah Allah yang sejati, dan di dalam dirinya lah terjadi perjumpaan dan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Tidak ada yang luntur, tidak ada yang berkurang. Kalau itu dilakukan oleh Tuhan, kalau itu terjadi pada diri Yesus, itu ada dalam rangka karya penyelamatan yang Tuhan lakukan untuk dunia ini dan terlebih khusus untuk kita manusia. Melalui Dia orang percaya diselamatkan. Oleh karena melalui Dia atau melalui Yesuslah kita telah disunat secara rohania. Yaitu bahwa dosa kita telah ditanggalkan, dosa kita telah dihapuskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita layak disebut sebagai milik kepunyaannya. Oleh karena kita telah ditebus, mangka miki nala abak totu mampata nolai anak tunggaana. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah menyatakan kemenangannya, Dia telah menyatakan kehebatannya atas segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Terlebih khusus kuasa dari pemerintahan Romawi, karena Tuhan Yesus disalibkan adalah atas vonis dari pemerintahan Romawi bahwa Dia harus dihukum mati dengan cara disalibkan. Tapi justru melalui kebangkitannya Dia menaklukkan, Dia mengalahkan kekuasaan duniawi ini. Dia mengalahkan pemerintah waktu itu dan penguasa yang ada waktu itu yang memvonis Dia untuk mendapatkan penghukuman salib. Dan atas dasar kuasa itulah
Rasul Paulus mengharapkan kepada warga jemaat Kolose untuk menampilkan pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti dalam bagian firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus, menjadi pribadi yang hidup tetap di dalam Kristus. Artinya tidak boleh digeser dari pengharapan dalam Yesus Kristus. Sekalipun ada iming-iming, sekalipun ada godaan, dan godaan itu menggiurkan, tapi Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang harus terus dipercaya, yang kepadanya semuanya dipertaruhkan. Yang kedua yang disampaikan Rasul Paulus, kiranya warga jemaat di Kolose menjadi pribadi yang berakar di dalam Kristus. Di sini Rasul Paulus memakai analogi pohon. Sebagaimana pohon yang tertanam akarnya secara dalam, maka pohon yang bertumbuh itu sekalipun ada badai yang besar yang menerpa pohon itu, tapi pohon itu tetap kuat. Dan dengan akarnya yang tertanam dalam ke dalam tanah, sekalipun terjadi musim kemarau, tetapi dia tetap mendapatkan air, tetap mendapatkan makanan untuk menghidupi batang dan tangkai-tangkai dari pohon itu, sehingga sekalipun dalam musim kemarau tetap menghasilkan buah. Demikian juga dengan orang Kristen, harus berakar kuat dalam Yesus Kristus agar tidak gampang terombang-ambing dengan pengajaran yang kadangkala menyesatkan. Dalam Efesus dikatakan, dialah yang memberikan rasul-rasul, dia yang memberikan nabi-nabi, pengajar-pengajar untuk mengajar orang percaya supaya tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran yang menyesatkan. Karena banyak orang sekarang ini lebih cenderung mendengarkan apa yang menyenangkan saja telinganya. Banyak orang sekarang ini lebih cenderung untuk mencari yang enak-enak saja masuk dalam telinganya. Padahal nak kuat tahu, yan naden tu apa matanik, jangan langsung ditelan, siapa tahu itu racun. Yan naden tu apa mapai, jangan langsung dimuntahkan, siapa tahu itu adalah obat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, warga jemaat yang ada di Kolose dinasihati oleh Rasul Paulus supaya betul-betul menancapkan akarnya secara dalam kepada Kristus. Itulah sebabnya sehingga dalam gereja Toraja ada namanya pengakaran iman Kristen kepada warga jemaat dan lebih khusus kepada pemuda melalui katekisasi, supaya nanti dia tidak terombang-ambing. Seperti saya katakan bahwa banyak orang kesana kemari mencari apa yang menyenangkan telinganya, yang belum tentu itu adalah hal yang benar. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Galat pertama Tesalonika 5:21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang naden tahu malam mak baluk pedampi lako banua, masa ialah lebih mipatongan tonnya tu tomak dampi do rumah sakit elim. Masa ialah lebih mipatongan to na inde te jemaat rantepau budak tu da toro inde lama tuanna lama nguranna. Tapi kadangkala dengan iming-iming yang datang di rumah biasanya dia mengatakan obat ini bisa menyembuhkan semua penyakit. Ya mungkin saja dalam hatinya dia katakan, tapi belum ada yang terbukti. Kan biasa itu jumai kulit tong kupiti pa. Ya kedem malam mak pasak tutu mak baluk pedampi, segala macam. Nah biasa dekat tutu matua menganggap mau kianu, apalah nalian tolek bak tulan nalian kandilo landa pasu lelako banuanna, padahal liam mau pedampi sabak adikua, mintu ada pedampi bisa nadampi, ya. Mintu saki bisa nadampi, ya.
Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi begitu pentingnya pengajaran iman Kristen bagi kita warga jemaat. Itulah sebabnya sehingga ada yang namanya gerakan cinta Alkitab. Bahwa pengajaran iman Kristen, keselamatan itu dapat kita ketahui dari Tuhan melalui kitab sucinya, melalui Alkitab. Lalu kemudian gereja Toraja mengimplementasikan atau merumuskan pemahamannya terhadap Alkitab melalui pengakuan gereja Toraja, sehingga dengan pengakuan gereja Toraja yang terus diajarkan kepada warga jemaat, intinya ialah Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita tidak boleh bergeser daripadanya, di mana di dalamnya kita harus berakar. Yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul Paulus ialah agar warga jemaat Kolose bertambah teguh dalam iman, bukan semakin merosot, bukan semakin melemah. Ya di sini kalau ditelusuri Rasul Paulus memakai istilah militer, teguh. Kalau dalam bahasa Yunani teguh itu stereoma. Stereoma artinya barisan tentara atau benteng yang tak dapat diterobos. Jadi orang yang beriman teguh adalah bagaikan barisan atau benteng yang kuat yang tidak dapat diterobos. Lalu bagaimana dengan iman kita semua? Bagaimana dengan kepercayaan kita semua? Apakah sungguh-sungguh kita ini adalah orang-orang yang punya iman yang teguh, yang tidak gampang untuk diterobos? Ya kadangkala kita sebagai warga gereja baru masalah sepele saja kita sudah mulai ngambek, kita sudah mulai salah paham, kita sudah mulai menjauhkan diri dari persekutuan dan banyak hal yang kadangkala tidak mesti harus kita lakukan. Padahal orang katakan biarkanlah anjing menggonggong dan kafilah berjalan sepanjang kita berjalan pada jalan yang benar. Memang waktu itu warga jemaat di Kolose berhadapan dengan pengajar sesat. Pengajar sesat datang di tengah-tengah jemaat di Kolose. Yang paling utama mereka lakukan ialah mereka tidak mau menegur yang namanya dosa. Mereka tidak mau mengungkit atau menegur yang namanya kejahatan. Pokoknya yang disampaikan itu yang enak-enak masuk di telinga, yang menyenangkan saja. Lalu kemudian hal-hal yang sebenarnya perlu ditegur, harus dikritik, misalnya masalah dosa, khususnya pada waktu itu masalah percabulan, tidak disampaikan oleh mereka. Mengapa tidak disampaikan oleh mereka? Dia tahu bahwa kalau dosa orang itu ditegur, dua kemungkinan, orang suka sama kita atau orang memusuhi kita. Dan tidak dapat kita pungkiri sekarang ini banyak orang lebih cenderung cari aman. Daripada tak enak poreki tahu, danggi bang mo ya pokade itu. Danggi bang mo ya pokade itu tangga, seng tarakana tangga. Padahal kasihan kita punya anak-anak yang terjun masuk dalam dunia seperti itu. Tidak usah kita ungkit-ungkit masalah narkoba. Kita raka kita larusa. Nah ya yang kande. Yang tentu bahwa narkoba itu sangat merusak. Ya, pergaulan bebas itu sangat merusak. Nah pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang datang di tengah-tengah jemaat di Kolose memang dikanter oleh Rasul Paulus dengan menegaskan bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap kejahatan tidak boleh kita kompromi kepadanya, tidak boleh dibiarkan, tapi harus ditegur dan harus dilawan. Itulah sebabnya sehingga bacaan kita tadi dari Hosea sebenarnya seorang nabi, tapi disuruh untuk mengawini seorang perempuan sundal. Perempuan sundal itu adalah profesi yang kotor, ya. Tapi si Nabi Hosea disuruh ke sana dalam rangka menggambarkan bagaimana keberdosaan orang Israel yang sekalipun mereka sudah ditegur tapi mereka sama sekali keras kepala.
Bayangkan itu sudah ditegur masih keras kepala, apalagi kalau tidak ada yang menegur. Sama halnya kita di Toraja di sini, disenangi atau tidak disenangi, diterima atau tidak diterima orang, gereja harus terus berteriak untuk menyampaikan bahwa hal-hal yang menyesatkan masyarakat dan umat itu harus dilawan. Karena iming-iming itu sangat besar pengaruhnya. Pempira mau kupokaden DT peristiwa Kospin Pindrang dulu. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang korban. Ya, itu hari tahun 97. Saya ingat waktu itu peristiwa di sana. Dan dikak tahu memang kamales dengan sang kanduk. Lalu kemudian besoknya itu Pindrang kacau. Karena iming-iming cepat kaya. Datang lagi yang kemarin-kemarin itu namanya Cita. Banyak sekali orang masuk. Mungkin banyak yang kita ada di sini masuk di situ. Datang lagi Axelo. Banyak lagi yang masuk di situ karena iming-iming mau cepat kaya. Kutanai mama anak. Tak syarah kau masing ikut pertama itu. Sabak kurang ibu dari Solami itu guru. Adek. Nah sengkeke mani guru. Ya. Nah kuami. Taera. Kuami. Udah ini kumani pa saat tak aku cek bangi. Urusan bayi itu. Ya. Ku pesading-sading, ternyata saya itu hari masih di Talung Lipu. Saya sampaikan juga dalam khotbah, mangka to na pira tu tau se. Na kaya tempo kade na Pak Pendeta. Na nenek na labi ratu juta se kena malen na ba aksele. Mungkin denduken dete tapi ko yari ku pokade te karena memang itu betul-betul tidak alkitabiah, ya. Nang na kuai alkitab na kuat to do pimapu tanam ada di kande. Kita harus berkeringat, kita harus bekerja. Nek lama doko-doko mami na disorong tu sengta. Misalnya misa juta, lalu kemudian bunganya 20%. Wah. Dan duka tu tahu nak kuah, na demo ka tu tahu nontungkan. Na pake monggaragai banuas ya, na pake monallioto. Ko kami susi bangsia toboko. Ia tu toboko yan na dilambiran mapanding. Paya itu toboko tu tak sia ada di lambiran. Kok bisa mama sandang-sandang. Ini. Jadi yang saya mau katakan di sini itu tidak alkitabiah. Tidak cocok dengan Alkitab. Sedangkan negara melalui BRI, melalui BI, melalui BNI dengan bunga uang yang sangat terbatas atau melalui koperasi yang ada memberikan bunga uang yang terbatas. Karena memang itu harus secara akal, logika. Nah dengan orang yang kita tidak kenal rimbanya, dengan iming-iming 20%, 25%, wah inde moya. Saya lako kacau, mangka mikir susurak kata. Ya tu kamu mangkana mau korban, dah oma mikir kena ya te Pak Pendeta nungkit-tungkit na, yari ku pokade te, karena kita tunggu saja pasti ada dalam bentuk model yang lain. Karena namanya penipu itu ya pasti juga mereka berkelas juga permainannya. Tidak mungkin bodoh-bodoh. Makanya aku biasa pokada ya duka itu iblis. Ya ndak bak tuh buta uruk bangri madin iblis baga-baga itu bisa lo itu. Tapi yang misalnya profesor, madin duka ya iblis yang selevel dengan profesor patabe den kumani profesor ini teh. Bak tu doktor. Buat iblis lah baga-baga langgang gue. Tentu iblis berkelas duka ya. Buat iblis tamat SD bangari ke batu sarjana, tentu nang. Jadi sama itu iblis, tentu malah duka ya mas sekolah. Saya ke mak gereja ndete, saya duka mak gereja. Iya. Yang mau tahu biasa bak tu pantasnya tu nakalidik, bak tu matantar kata tingkarudu, bak tu tanga atarakan ya tu tanga ata bukan terarah kepada ibadah atau firman Tuhan, tapi pikiran kita itu mungkin malah lalu bolu, kilalemi kita dong tanda lalu kuma bak tu ladeno minalo ditir-tiro. Iya, yang kami begitu. Jadi godaan-godaan itu bagi kita itu sangat besar dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus memberikan penekanan kepada warga jemaat dalam beberapa hal, salah satunya juga ialah supaya hidup orang yang telah diselamatkan harus melimpah dengan pengucapan syukur. Melimpah dengan pengucapan syukur, baik dalam susah maupun dalam senang.
Bukan hanya ketika sukses, tapi juga ketika menghadapi pergumulan. Apa yang kita syukuri ketika kita menghadapi pergumulan ialah karena bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kita sehingga pergumulan itu dapat kita lalui dengan baik. Tahu ya tu tolong kurus semangat kematian, tahu ya tu tolong kurus semangat ibela nama sakit. Tapi yang kita syukuri ialah kekuatan iman yang Tuhan karuniakan kepada kita sehingga kita mampu menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang melimpah dengan pengucapan syukur, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh bentuk kehidupan kita, agar Dia yang mengatur dan menguasai kehidupan kita. Kehidupan yang seperti ini, yang berakar dalam Kristus, yang tetap pada Kristus, yang melimpah dengan pengucapan syukur, hanya dapat kita jalani, hanya dapat kita alami kalau Roh Kudus menguasai kita. Karena itu kita harus terus mempercayakan seantero kehidupan kita kepada Dia, mempercayakan keluarga kita kepada Dia untuk dipimpin dan dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena Dia adalah penguasa di atas segala penguasa. Oleh karena Dia adalah raja di atas segala raja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita terus menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Dia. Oleh karena Dialah Tuhan yang kita sembah, kita agungkan, yang adalah sumber berkat dalam kehidupan kita. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Kalau di dunia ini hidup kita diatur melalui tatanan pemerintahan, melalui kehidupan kemasyarakatan, terlebih utama hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Kita harus mempercayakan hidup kita supaya dikendalikan oleh Tuhan, agar kita berjalan pada jalan yang benar. Sebab ketika kita berjalan pada jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan dan berkat-Nya terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian melalui solo PKB disilahkan. Satu lagu rohani Toraja yang saya coba mau bawakan. Kurangi puangku.
buangku meta batang tore naku ape nombaina ku indoi salamu oh buang Yesus basirarami pena kadakeku kuben noloi komi obuang kape nombang salah budanku oh Tuhan bagarimu oh Tuhan Yesus kamasina rami pena kadakeku buang oto katuowan ludiong maitang merambu lulangan surga oh buang Yesus basirarami pena kadakeku. Terima kasih. Ya, terima kasih persembahan pujian solo dari PKB Jemaat Rantepao yang telah boleh memuliakan Tuhan. Mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan bersama dan melalui solo, kiranya semuanya terus menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, kami semua sungguh menyadari bahwa Engkau adalah penguasa dan pengendali mutlak dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, supaya hidup kami sebagai anak-anak-Mu di dunia ini menjadi hidup yang terus berada di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam Kristus. Supaya kehadiran kami menjadi kehadiran yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia.
semua kami yang hadir dalam ibadah ini atau mengikuti ibadah ini secara live streaming. Ya Tuhan, Engkau jaga, lindungi, dan peliharakan kami semua. Berkati para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini, yang ada di rumah masing-masing atau mengikuti ibadah ini secara virtual. Tuhan kiranya menolong, mengasihi mereka, memberkati mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga dalam usia indah yang sementara dijalani, terus dijalani dan mengandalkan Tuhan. Berkati segenap ayah ibu dalam tugas tanggung jawabnya. Karuniakan hikmat bagi kami semua. Mampukan kami menjadi ayah, menjadi ibu yang baik, yang dengan penuh sukacita mengurus dan menuntun anak-anak kami ke jalan yang benar. Anak-anak kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Tunjukkan di mana mereka boleh mengabdi sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karuniakan semangat kepada mereka, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan. Apa yang dicita-citakan boleh dicapai karena pertolongan Tuhan. Anak cucu kami yang masih kecil, berkati mereka supaya bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Dalam segala tugas tanggung jawab kami masing-masing, sebagai TNI, Polri, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai di rumah sakit, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, melalui tanaman dan ternak kami, melalui segala rencana kami dan perjuangan kami, Engkau kiranya menolong, Engkau campur tangan Tuhan, supaya semuanya boleh memberikan buah yang baik. Kami terus berdoa untuk majelis gereja dan semua yang melayani di tengah-tengah jemaat di sini. Karuniakan selalu semangat, supaya dengan penuh sukacita melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Ya Bapa dalam surga, kami terus berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang terus bermalas-malas dalam kehidupannya, tidak mau bekerja. Sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka pun juga menggeluti suatu pekerjaan dan boleh mendapatkan hasil yang dipakai untuk kehidupannya dan melayani sesama. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, atau mungkin hadir dalam ibadah ini, khususnya kepada kekasih kami, Bapak Uco atau Bapak Roni Tua Panjaitan, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Kristanto, Saudara Desi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Yohanes Limbong, Ibu Emi Talesang, Opa Dea, dan mungkin masih ada orang tua kami atau saudara kami yang sementara dirawat. Nyatakan kasih-Mu kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh kembali pulih dan kembali sehat. Kami juga berdoa bagi anak dan cucu kami yang jauh terpisah dari kami semua. Dimanapun mereka berada, kami percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, melindungi dalam menjalani kehidupan ini. Berkati pelayanan sepekan ke depan ini, supaya boleh kami langsungkan dalam tuntunan pemeliharaan Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, Minggu 27 Juli. Matoto Papayungan, Maria Mangalik, Afda Yuliarto, Yesi Danduru, Juven Randi Tandi Lembang, Aisyah, Yuliana Tang Dilintin, Abigail Ba'dung, Dorce Dalle,
Dorce Rongre, Nova Rimba, Peter Rambulangi, Chelsea Yulia Yebe, Leo Kadio, dan mungkin masih ada tapi kami tidak mengetahuinya. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami sepekan ke depan, karuniakan kesehatan yang baik, karuniakan hikmat kepada kami, karuniakan semangat, supaya kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Berkati gerejamu di muka bumi ini, khususnya gereja Toraja dalam mengemban tugas pelayanan, supaya sungguh-sungguh terus jadi berkat bagi banyak orang. Berkati semua lembaga yang dikelola oleh gereja Toraja, baik lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga untuk swadaya masyarakat, biarlah semuanya dikelola dengan penuh rasa tanggung jawab supaya jadi berkat bagi banyak orang. Berkati pemimpin bangsa kami, pemimpin daerah kami, karuniakan hikmat. Berkati kami masyarakat Toraja Utara di sini, mampukan kami hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami. Inilah doa harapan kami. Kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Yesus ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, dengan percaya dan taat kepada Yesus Kristus sebagai kepala atas semua pemerintah dan penguasa di dunia ini, dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu-lah hendak kami sebar sebagai nyanyian syukur untuk perjumpaan dan persekutuan yang boleh kita alami bersama. Demikianlah ibadah persekutuan kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam perjalanan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah ini melalui virtual. Selamat menjalani kehidupan 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati di dalam tugas, di dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.